rahmah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu menjelaskan papan mapping yang ada di sini, Ibu absen dulu ya. Artika Dwi. Hadir, Bu. Umi Karomatul. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba Ibu ingin mengecek kesemangatan kalian. Bagaimana kesemangatan kalian hari ini? Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, semangat semua ya. Semangat. Semangat. Di sini Ibu punya mapping, papan mapping. Nah, ada yang tahu ini orang sedang apa? Sholat dan berzikir. Sholat dan berzikir. Nih, siapa yang pernah sholat dan berzikir? Sudah pernah ya? Sholat pernah? Pernah. Sholat itu hukumnya Wajib. wajib. Termasuk rukun apa sholat? Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Coba sebutkan yang pertama. Syahadat. Terus. Sholat. Zakat. Puasa. Haji. Bila mampu. Haji bila mampu. Jadi sholat ini termasuk rukun Islam yang Dua. kedua. Jadi semua harus belajar sholat ya. Kemudian berzikir. Siapa yang pernah berzikir? Ya, berzikir. Semua pernah ya? Jadi dalam kita sholat dan berzikir itu ada adabnya. Karena kalau kita sedang sholat dan berzikir, kita berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Di sini adab sholat. Coba dibaca, Mbak Rahma. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi sholat adalah ibadah yang wajib bagi seluruh umat muslim. Sholat itu adalah wajib. Kemudian hakikat sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Jadi dalam bersolat itu, dalam kita sholat ada adabnya karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Tidak boleh main-main. Adab sholat. Ini ada berapa adab sholat? 5. Adab sholat ada 5. Yang pertama yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Menjaga waktu dan batas-batasnya. Jadi kalau kita sholat itu harus tepat waktu. Kalau sudah ada panggilan sholat, apa panggilan sholat? Berupa Azan. Berupa azan ya. Kalau sudah azan, sudah azan. Berarti kita harus segera ke kamar mandi, bersih-bersih, berwudu, kemudian langsung sholat. Tidak boleh telat ya, karena batas sholat itu ada waktunya. Kemudian yang kedua adalah tempat sholat dan sujud harus rapi dan bersih. Jadi tempat sholat dan sujud itu harus rapi dan bersih serta suci dari najis ya. Di rumah kalian pasti punya tempat sholat sendiri kan? Ya. Itu harus dijaga kebersihannya ya. Kemudian 3, memakai pakaian yang terbaik. Nah, pakaian yang terbaik di sini yang dimaksudkan adalah bukan pakaian yang baru, bukan pakaian yang bagus, tapi yang terbaik, yang suci dari najis. Kemudian 4, itu dibaca Mbak Rahma. Menyesal dan bersedih, menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Ya, menyesal dan bersedih. Jadi maksudnya di sini kita harus menyesali apa perbuatan apa yang pernah kita lakukan, kekhilafan apa yang pernah kita lakukan. Karena ketika kita sholat berhadapan dengan Allah, jadi kita harus menyesal dan bersedih. Kemudian menikmati sholat. Jadi kita nikmati, tidak boleh terburu-buru kalau sholat. Kemudian yang terakhir, dan supaya kita khusyuk sholatnya seperti sholat orang berpamitan. Nah, yang kelima ini adalah kita waktu sholat itu bayangkan kita ini sholat yang terakhir. Siapa tahu habis ini saya sudah meninggal, tidak bisa sholat lagi. Jadi sholatlah seperti orang yang sedang berpamitan. Jadi kita bayangkan, semisal ini adalah sholat saya yang terakhir. Jadi kita menikmati agar kita selalu ingat kepada Allah. Masuk ke dalam materi yang kedua yaitu ada berzikir. Coba Ibu ingin mengetes kesemangatannya lagi. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah ya, semangat ya. Kemudian
perbanyak mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini apa saja? Sesuai yang diajarkan Rasulullah. Kemudian kalimat thayyibah itu apa saja? Yang pertama tasbih. Tasbih. Subhanallah. Artinya Maha suci Allah. kemudian tahmid. Alhamdulillah. Segala puji bagi Segala Allah. puji bagi Allah. Yang ketiga Takbir. takbir. Gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar Allah. Maha besar Allah. Hafal ya semuanya. Biasanya ini dibaca ketika kita selesai sholat. Dalam berzikir kita baca itu ya. Ada berzikir, ada dalilnya dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil qudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Shadaqallahul adzim. Jadi di sini artinya, dan sebutkan nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan mengeraskan dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lain. Jadi ketika kita berzikir itu merasa merendah diri kepada Allah dan merasa takut terhadap Allah. Kemudian ini ada adab berzikir. Yang pertama dibaca Mbak Rahma. Mbak Rahma ini dibaca. Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Ya. Berzikir dan berwirid seperti yang dicontohkan Rasulullah. Tadi sudah disebutkan kan ya? Ada tasbih, tahmid, dan takbir. Kemudian yang kedua Mbak Sasa dibaca. Dapat memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Nah, ketika dalam kita berzikir itu memahami maknanya sehingga kita itu dapat merasakan bagaimana kebesaran Allah. Sudah tahu kan tadi maknanya ya? Tasbih, tahmid, takbir sudah tahu maknanya ya? Itu kalau kita berzikir itu diingat, oh ini maknanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Sama seperti adab sholat tadi, di ruangan yang suci ya, tidak boleh di ruangan yang tidak suci atau ada kotoran seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Nah, jadi kita disunahkan untuk mewangikan pakaian. Jadi kalau semisal mukena sudah bau, itu kita cuci biar kita dalam beribadah itu dengan nikmat ya, dengan sempurna. Tuh. Kemudian yang terakhir, memilih tempat yang agak sunyi ya. Jadi ketika kita berzikir tuh pilihlah tempat yang agak sunyi. Kenapa? Karena agar kita bisa menikmati berzikir dan komunikasi dengan Allah gitu ya. Kemudian di sini Bu Guru punya video, kita lihat bersama. Lihat ya, mati.
Siapa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Mbak Rahma, gimana? Setelah sholat harus berzikir. Oke, bagus sekali. Setiap sholat harus berzikir. Jadi setelah sholat tuh nggak boleh langsung pergi kemana. Kita berzikir dulu, mengingat Allah ya. Cara berzikir tadi gimana? Ada dibaca berapa kali zikirnya? 33 kali. Bagaimana? Hitung ruas jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pas ya? Pas ya. Jadi Allah itu menciptakan ruas jari kita digunakan untuk berzikir. Jadi bermanfaat. Materinya sudah selesai tentang adab zikir dan sholat. Jadi di sini selanjutnya ibu punya kotak berhadiah. Jadi barang siapa yang bisa menjawab soal nanti akan ibu kasih reward. Oke? Ayo bisa diambil ini satu-satu. Diambil, di situ ada soalnya. Nanti dijawab. Dibaca soalnya yang keras. Oke. Sini berdiri. Berdiri. Berjajar berdiri semuanya. Ayo dibaca soalnya apa Mbak Sasa? Sebutkan salah satu saja adab sholat. Oke, sebutkan. Menjaga waktu dan batas-batasnya. Oke, bagus sekali. Ayo Mbak Rahma, apa soalnya? Sebutkan salah satu adab zikir. Ya, apa? Berada di tempat yang suci dan sunyi. Bagus semuanya. Oke, ibu akan mengasih reward pada kalian semuanya. Jadi ini untuk Mbak Sasa. Ya, ayo tepuk tangan. Ya, materi yang bisa ibu sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Paham semuanya ya tentang adab sholat dan berzikir? Paham ya? Jadi tetap semangat kalian dalam belajar, tetap semangat menuntut ilmu. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Amin. Amin. Kemudian pertemuan selanjutnya ibu akan mengadakan UTS. Jadi semangat belajar, tetap belajar ya di rumah ya. Dibaca bukunya. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Ayo kita berdoa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.